Kita ke informasi terkait Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum atau WEF 2026 di Davos, Swiss. Presiden akan berpidato di hadapan para delegasi negara membahas isu perekonomian global. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke London, Inggris dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menemui Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Raja Charles III. Pertemuan tersebut merupakan rangkaian kunjungan Presiden sebelum mengikuti World Economic Forum atau WEF 2026 di Davos, Swiss. Dalam lawatan kenegaraan tersebut, Presiden akan melakukan sejumlah pertemuan penting di London. Di London, Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk membahas kesepakatan dalam beberapa kerjasama strategis, diantaranya dalam bidang ekonomi dan maritim. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Raja Charles III dengan salah satu agenda pembahasan terkait pelestarian alam dan lingkungan, serta konservasi gajah bersama dengan sejumlah tokoh filantropi dunia lainnya. Sementara itu di Davos, Swiss, Presiden akan menyampaikan pidato kunci di World Economic Forum 2026 yang rencananya akan dihadiri 61 kepala negara dan pemerintahan serta lebih dari 1.000 peserta. Presiden Prabowo juga akan melakukan dialog strategis dengan para CEO dari perusahaan terkemuka mancanegara. Dari Jakarta, IDX Channel. Potensi investasi global terbuka lebar dalam ajang World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Forum WEF ini mempertemukan para pemimpin dunia untuk merespon tantangan ekonomi, geopolitik, dan transformasi global melalui dialog serta kolaborasi lintas sektor. Tahun ini Indonesia kembali hadir dari World Economic Forum di Davos, yang juga menandai kehadiran Perdana Danantara sebagai bagian dari langkah strategis Indonesia dalam mendorong investasi yang berdaya saing global. Dihadiri 61 kepala negara serta lebih dari 1.000 peserta, Indonesia akan melakukan dialog strategis dengan para CEO dari perusahaan terkemuka mancanegara. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Ruslani, menegaskan Indonesia percaya diri bisa menggait investasi yang berdaya saing global di tahun 2026 ini dengan kehadirannya di World Economic Forum Davos, Swiss. Dengan kehadiran Danantara, Indonesia siap menggait investasi di sejumlah sektor strategis. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, pemirsa, berikutnya Badan Pengelola Investasi Danantara tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara atau BUMN di sektor tekstil. Ya, di mana parameter penciptaan lapangan kerja menjadi hal yang diperhatikan oleh pemerintah. CEO Danantara Rosan Ruslani memastikan pemerintah tengah mengkaji rencana pembentukan BUMN sektor tekstil. Rosan menyampaikan setiap rencana investasi yang dilakukan, pihaknya dilakukan melalui studi kelayakan atau feasibility study dan assessment menyeluruh termasuk terhadap sektor tekstil yang saat ini tengah menjadi perhatian dari pemerintah. Terlebih sejumlah parameter harus dipenuhi, salah satunya adalah penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang sangat besar, di mana industri tekstil menjadi sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Kita ini di Danantara semuanya tentunya kita melakukan investasi yang kita lakukan itu sudah dalam feasibility study atau assessment yang penuh dari segala macam sektor ya. Ya tentunya juga dari kita kan ada kriteria atau parameter yang harus kita penuhi, termasuk juga parameter yang kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan yang saya sampaikan. Mungkin ya we are willing, kita terbuka untuk menerima misalnya investasi. Pemirsa, Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil dan Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure menjelaskan penolakan atas pengenaan tarif oleh Amerika Serikat imbas sengketa penguasaan Greenland. Adapun sebelumnya Presiden Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa dan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Menteri Keuangan Jerman dan Prancis menegaskan bahwa kekuatan Eropa tidak akan dapat diperas dan akan ada respon yang tegas serta bersatu terhadap ancaman Presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif atas Greenland.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil dan Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure. Selanjutnya, para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan membahas opsi-opsi dalam KTT darurat di Brussels pada Kamis mendatang. Salah satu opsi adalah paket tarif atas impor Amerika Serikat senilai 93 miliar euro yang dapat otomatis diberlakukan mulai 6 Februari setelah penangguhan 6 bulan. Opsi lainnya adalah penggunaan instrumen anti pemerasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya yang dapat mengatasi akses terhadap tender publik, investasi, aktivitas perbankan atau membatasi perdagangan jasa, di mana Amerika Serikat memiliki surplus terhadap blok Eropa termasuk di sektor jasa digital. Lescure menyatakan bahwa meskipun instrumen anti pemerasan terutama bersifat pencegahan, instrumen ini perlu dipertimbangkan dalam situasi saat ini. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personil militer ke wilayah Greenland. Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Melansir pernyataan Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Perancis. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga emas dan perak mencetak rekor tertinggi baru pada perdagangan Senin didorong oleh lonjakan permintaan aset safe haven. Setelah Presiden Donald Trump memperingatkan akan memberlakukan tarif tambahan terhadap sejumlah negara Eropa terkait dengan sengketa Greenland. Emas spot melonjak 1,62% menjadi $4.670 per ons setelah sebelumnya menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di $4.689. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari melesat 1,77% ke posisi $4.676 per ons. Seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Eropa, pasar saham global dan dolar Amerika Serikat melemah. Sementara minat investor terhadap emas, yen Jepang, dan franc Swiss meningkat dalam pergerakan pasar yang cenderung menghindari resiko. Adapun emas secara historis berkinerja baik di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, serta ketika suku bunga berada pada level terendah ataupun pada level rendah sepanjang 2025 lalu, harga emas meroket lebih dari 64% dan sejak awal tahun 2026 melambung lebih dari 8%. Selanjutnya, pemirsa, dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street terpantau tidak ada perdagangan pada Senin 19 Januari 2026 seiring dengan libur memperingati Hari Martin Luther King Jr. Sementara itu, dari pasar Eropa, bursa ekuitas Eropa mencatatkan penurunan harian terbesar dalam 2 bulan pada perdagangan Senin setelah pasar dikejutkan dengan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberlakukan tarif tambahan terhadap 8 negara Eropa imbas penolakan penguasaan Greenland. Indeks Stoxx 600 pemirsa ditutup merosot 1,19% ke level 607,06. Kemudian indeks DAX Jerman menyusut 1,34% ke posisi 24.959 dan indeks CAC Prancis anjlok 1,78% ke posisi 8.112.